Cerita diawali dengan memperlihatkan pasukan kerajaan Yue yang sedang melakukan pembantaian besar-besaran terhadap klan Serigala Bulan Perak, di mana pembantaian tersebut dilakukan karena klan ini dianggap sebagai siluman paling berbahaya yang bisa mengancam umat manusia, yang mana hal itu mengakibatkan seluruh pasukan klan habis dari ikut raja dan ratunya. Dan kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Yuzi. Ia adalah anak gadis raja dan ratu klan yang sekaligus satu-satunya anggota klan yang tersisa atau selamat dari pembantaian tersebut. Mewakili keluarga dan seluruh anggota klan, Yuji berjanji akan membalaskan dendamnya pada kerajaan Yue. Berlokasi di istana kerajaan Yue, kita akan diperkenalkan dengan salah satu prajurit jagoan mereka bernama Xing. Memiliki tubuh besar dan kapak raksasa yang terbuat dari baja premium, membuat setiap serangannya sangat mustahil bisa dihindari oleh siapapun. Di mana Xing datang ke istana untuk menagih jatah bulanan dari seorang wanita yang memang disediakan khusus untuk para prajurit seperti dirinya. Belum selesai menikmati jatah, Xing tiba-tiba didatangi oleh Yuzi yang akan menghabisinya. Sebagai keturunan klan yang dikenal sakti mandraguna dan luar biasa, tak sulit bagi Yuzi untuk mengalahkan Xing seorang diri dan... Ya, Xing pun maut di tangan Yuzi pada malam itu yang membuat semua orang di kerajaan sangat terkejut, di mana salah satu prajurit bernama Xiao langsung bisa menebak jika ini pasti perbuatan klan Serigala Bulan Perak yang masih hidup untuk membalaskan dendam. Namun meski begitu, mereka yakin jika Raja Yue takkan tinggal diam dengan masalah ini. Setelah menghabisi Xing, Yuzi kini sudah menjadi incaran Xiao dan semua prajurit kerajaan. Yuzi berhasil ditemukan oleh penyihir kerajaan yang bisa menemukan Yuzi dimanapun. Akan tetapi, Yuzi dengan mudah menghabisi si penyihir tersebut. Meskipun hidup sebatang kara, Yuzi memiliki sahabat laki-laki bernama Yuncu yang selalu saling tolong-menolong satu sama lain. Bahkan sampai saat ini pun mereka selalu menjaga satu sama lain. Selesai menghabisi si penyihir, kini mereka harus menghadapi sosok boneka manusia yang tiba-tiba muncul dan... Ya, boneka yang dikendalikan oleh anak angkat Raja Yue bernama Yan-er rupanya bisa memulihkan dirinya meski sudah terluka. Yuzi dan Yuncu pun memilih kabur saja daripada mati oleh boneka tersebut. Mereka bersembunyi di dalam gua, disusul oleh si boneka yang muncul ke gua selang beberapa menit untuk menyerang mereka berdua. Ya, boneka itu pun menyusul mereka berdua dan mengeluarkan asap beracun yang langsung membuat Yuncu nyaris tak sadarkan diri, sehingga Yuzi buru-buru memberikan darahnya untuk sebagai penawar racun. Namun mereka tetap tidak bisa keluar karena pintu guanya sudah keburu dibakar. Tak lama datanglah kakeknya Yuncu yang bernama, kita panggil saja si kakek, untuk menyelamatkan mereka berdua, di mana beliau langsung menghadapi boneka tersebut dan... Ya, si kakek berhasil menghabisi si boneka dan tiba-tiba... Menggunakan pedang sakti miliknya, Yuzi langsung menyerang Xiao, sang prajurit kerajaan, sehingga... Karena kehabisan tenaga, ia pun langsung dibawa oleh Yuncu ke rumah si kakek untuk diobati. Namun meski dirawat sedari kecil, rupanya si kakek tak begitu menyukai sosok Yuzi yang setengah siluman ini. Karena bagaimanapun juga, ia dan klannya bukanlah manusia seutuhnya. Sehingga si kakek meminta Yuncu untuk segera menjauhinya. Tanpa si kakek dan Yuncu sadari, Yuzi diam-diam pergi dari rumah si kakek karena rupanya ia mendengar pembicaraan mereka dan tak ingin merusak hubungan Yuncu dengan sang kakek.
Dalam perjalanan itu, Yuzi ditemukan oleh Yan Er yang berniat untuk menghabisinya. Namun meski belum pulih sepenuhnya, Yuzi tetap berhasil mengalahkan Yan Er berkat kekuatan besar yang diwariskan oleh klannya. Sementara itu, Yunju yang sedang bersama Xiao pun menanyakan alasan mengapa Yuzi menghabisi prajurit Xing, di mana Xiao menceritakan jika Yuzi sedang membalaskan dendam klannya di masa lalu yang telah dibantai habis oleh semua prajurit kerajaan Yue. Diketahui istri sang raja saat itu menderita penyakit langka yang hanya bisa disembuhkan dengan darah klan Serigala Bulan Perak. Meski raja sudah memohon selama 3 hari 3 malam di depan wilayah klan tersebut, mereka tetap menolak hingga akhirnya sang istri meninggal, dan itulah alasan mengapa raja membantai seluruh klan kala itu. 哎，该说的我都说了。 Setibanya Yuzi di goa, Yuncu langsung menceritakan semua yang dikatakan Xiao, namun ia tidak mempercayai ucapannya itu. Menyadari Yuncu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Yuzi pun hanya diam dan hendak memeriksa keadaan Xiao yang rupanya sudah menghilang entah kemana. Xiao berhasil diselamatkan oleh rekan sesama prajurit dan segera kembali ke istana untuk melaporkan kematian Yan Er di hadapan sang raja. Mereka juga melaporkan bahwa Yuzi diduga bersekongkol dengan Yuncu, bahkan kemungkinan melibatkan kakeknya yang merupakan mantan prajurit kerajaan. Mendengar hal itu, sang raja langsung memerintahkan mereka untuk menghabisi siapapun yang terlibat. Sejak kematian sang istri, Raja Yue terus berganti selir karena tak satu pun dari mereka yang bertahan lebih dari sebulan. Menurut cerita dayang yang selalu merawat jasad permaisuri, para selir tersebut selalu menghilang secara misterius yang ternyata dijadikan boneka hidup agar bisa dikendalikan oleh sang raja. Meski sang ibunda tidak menginginkan Yuzi membalaskan dendam, Yuzi tak bisa menghilangkan kebencian yang ia pendam selama ini. Di depan makam keluarganya, ia meminta maaf karena tidak mengikuti nasihat mereka. 小希， Tak lama, Yuncu datang menghampiri Yuzi dan mengajaknya makan siang. Pada kesempatan itu, Yuzi jujur tentang niatnya yang ingin balas dendam kepada semua orang yang terlibat dalam kehancuran klannya termasuk si kakek, membuat Yuncu marah karena menganggap Yuzi tidak tahu balas budi kepada orang yang telah menolongnya. Yuncu menemui si kakek untuk menanyakan apakah ia terlibat dalam pembantaian klan. Namun si kakek sama sekali tidak ingin menceritakan apapun dan justru meminta Yuncu untuk menjauhi Yuzi. Yang karena Yuncu terus memaksa, si kakek akhirnya menunjukkan sebelah pedang pisau klan yang disembunyikan pada hari pembantaian itu. Saat si kakek masih muda, ia diperintahkan turun tangan untuk menghabisi seluruh klan dan mengambil satu pedang mereka agar kekuatan klan tersebut musnah. Dibantu dengan prajurit lain, semua anggota klan akhirnya habis tak tersisa. Dan karena Yuzi sudah menampakkan diri di kerajaan, raja pasti akan segera menghabisinya dalam waktu dekat. Ratu Serigala Bulan Perak sebenarnya sudah menjelaskan bahwa darah dari klan mereka tidak akan cukup untuk menyembuhkan istri Raja Yue karena penyakit sang permaisuri sudah terlalu parah dan belum tentu bisa pulih sepenuhnya. Namun karena raja sudah percaya pada tabibnya, ia tetap tidak mau mendengarkan penjelasan Ratu Klan sama sekali. Setelah mengetahui semua ceritanya, Yuncu langsung menyiapkan jimat perlindungan di setiap titik di dalam hutan. Meski Yuji akan balas dendam, Yuncu percaya jika Yuzi tidak mungkin menyakiti kakeknya. Melihat Yuncu sibuk memasang jimat di beberapa pohon, Yuzi merasa terharu karena rupanya Yuncu masih peduli. Yuzi pun menghampirinya namun diminta segera pergi karena Yuncu akan menahan para musuh di tempat ini. 快去啊！
Tak lama setelah itu, Xiao dan semua prajurit kerajaan langsung melancarkan serangannya tepat saat bulan purnama tiba, di mana Yuncu malah diculik dengan menggunakan asap beracun yang membuatnya tak bisa melawan mereka lagi. Penculikan Yuncu akhirnya disadari oleh si kakek sehingga langsung melawan satu persatu prajurit kerajaan dan meski sudah tua, kemampuan bertarung si kakek ternyata tidak bisa diremehkan, terbukti saat ia mampu menahan setiap serangan musuh yang berusaha menghabisinya. Sementara itu, Xiao dibuat kewalahan oleh serangan dari jimat-jimat yang sebelumnya dipasang oleh Yuncu, yaitu berupa tongkat besi yang muncul banyak dan menghujani mereka tanpa henti. Xiao semakin kesal karena belum menemukan keberadaan Yuzi, tapi tiba-tiba ya, Xiao akhirnya maut setelah tongkat besi itu mengenainya. Dia mana Yuzi yang ternyata melihat hal itu kini menghampiri si kakek untuk memastikan keadaannya. Bagaimanapun juga, si kakek tetaplah pria tua yang tidak lagi sekuat dulu. Hingga tak lama kemudian, Yuzi muncul dalam wujud serigalanya dan Yuzi berhasil menghabisi para musuh namun gagal melindungi si kakek. Di detik-detik terakhir hidupnya, si kakek memberitahukan bahwa satu pedang milik klan mereka disimpan di dalam sebuah kotak di rumahnya karena jika kedua pedang itu bersatu, Yuzi akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Kematian si kakek dan terculiknya Yuncu membuat Yuzi merasa gagal karena malah menyeret mereka dalam aksi balas dendamnya. Namun meski begitu, Yuzi tak akan tinggal diam dan akan segera menyerang kerajaan Yue setelah tubuhnya membaik. Dan disinilah Yuncu sekarang terikat dan didesak untuk bekerja sama dengan raja demi menghabisi Yuzi, yang mana permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah karena tak ingin persahabatan yang sudah mereka bangun sejak belasan tahun hanya karena ambisi dan keegoisan si raja. Berbekalkan dua pedang leluhurnya yang sempat terpisah, Yuzi kini akan mendapat kekuatan yang sempurna seperti orang tuanya dulu. Ia akan segera menyerang istana dan membantai habis semua orang di kerajaan. Setibanya di istana, Yuzi langsung mengerahkan semua kemampuannya untuk menghabisi puluhan penjaga di istana, membuat beberapa penjaga mulai mundur karena ketakutan dan Yuzi akhirnya tiba dan menghampiri raja yang sejak tadi memang menantikan kedatangannya. Dia menasi raja justru terlihat acuh bahkan dengan santainya memberitahu kemunculan Yuzi pada jasad istrinya yang ketika Yuzi hendak akan menyerang, tiba-tiba ya, Yuzi dikejutkan dengan kemunculan Yuncu yang sudah di bawah kendali si raja tiba-tiba menyerangnya. Meski sudah diingatkan agar sadar, Yuncu tetap menyerang tanpa ampun sampai akhirnya setelah berhasil memutuskan tali yang mengendalikan Yuncu, Yuzi langsung masuk ke dalam istana untuk menghadapi raja seorang diri. Meski berkali-kali hampir dihabisi, Yuzi bangkit dan terus melawan dengan sisa kekuatan yang ia punya.
berhasil menghabisi raja sampai maut. Di saat yang bersamaan, sihir yang mengendalikan tubuh Yuncu pun langsung lenyap. Yuzi segera memapah Yuncu keluar dari istana. Dengan runtuhnya kerajaan, dendam yang Yuzi pendam selama 10 tahun akhirnya terbayar lunas. 你要恨， Tamat, endingnya sangat membagongkan.